saja. Sebagaimana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali masih berkaitan dengan perihal adanya ibadah berwudu. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sedikit banyak menjelaskan dan mengetahui tentang adanya beberapa yang difardukan ketika kita melaksanakan daripada ibadah berwudu. Dan adapun pada malam hari ini sedikit kita akan menyinggung tentang perihal adanya berkaitan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun berkaitan dengan adanya sunnah ketika kita berwudu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa daripada ulama kita, tidaklah kita mengamalkan daripada sunnah Nabi, yang mana sunnah ini salah satu jabran anil faraid, menyempurnakan daripada suatu perkara yang fardu. Oleh karena itu, tidaklah seseorang yang mengamalkan daripada sunnah di tiap-tiap ibadah selain daripada menyempurnakan ibadah fardu dan juga akan mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan daripada sunnahku, maka hamba tersebut telah benar-benar mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dia berhak bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang senantiasa mampu menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara daripada sunnah-sunnah ketika kita berwudu, di dalam perihal sunnah ketika berwudu, ulama menjelaskan fakathiratan minha. Dan adapun sunnah ketika berwudu sangat banyak sekali. Akan tetapi sedikit kita akan mengetahui di antara sunnah-sunnah tersebut. Walaupun mungkin sunnahnya sangat banyak, setidaknya kita bisa mengamalkan suatu yang berkaitan dengan sunnah, walaupun tidak semuanya, tetapi insyaAllah mudah-mudahan sunnah yang kita amalkan ini bisa menjadi pelengkap dan penyempurnaan daripada ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara daripada sunnah yang disunahkan ketika berwudu, yaitu adanya siwak. Sebelum berwudu disunahkan kita bersiwak. Kalau di dalam kitab Tafatul Syadidah fil Masail Mufidah, siwak ini dilakukan setelah kita membaca basmalah. Adapun di sini disyarah daripada kitab Safinatun Najah yang diambil dalam kitab Nailul Raja, dijelaskan pertama kali yaitu siwak. Siwak merupakan salah satu kesunahan, baik itu sebelum sholat dan baik sebelum wudu. Sebagaimana salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli salat wa fi riwayat inda kulli wudu." Dikatakan salah satu riwayat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Jikalau tidak memberatkan daripada umatku, maka akan aku perintahkan kepada tiap-tiap mereka untuk bersiwak sebelum melaksanakan daripada ibadah sholat." Ada riwayat sebelum daripada pelaksanaan wudu, menandakan adapun perihal berkaitan dengan siwak ini, maka Nabi mengatakan jikalau tidak memberatkan daripada umat, karena kita yang namanya manusia ini tempatnya lupa dan kesalahan. Kalau siwak ini diwajibkan, maka mungkin banyak kita yang sering lupa, terkena daripada dosa. Karena Nabi tahu keadaan kondisi umatnya. Oleh karena itu siwak ini tidak dihukumi wajib, akan tapi status daripada asal siwak adalah sunnah. Berkaitan dengan hadis tersebut, laula, ada kalimat laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat wa fi riwayat inda kulli wudu. Menandakan ini salah satu kesunahan di saat kita sebelum wudu adanya kita bersiwak. Dan siwak ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang banyak faedahnya. Dijelaskan di dalam beberapa riwayat, di antara daripada faedah orang yang bersiwak, Allah Subhanahu wa taala akan berikan fasahah, kelancaran di saat dia berbicara.
dan juga termasuk taqwiyatul hifz, termasuk untuk menguatkan daripada hafalan. Itu di antara daripada hal siwak. Dan dikatakan juga banyak daripada faedah siwak, menguatkan gusi, memutihkan gigi, menghilangkan bau mulut, dan termasuk mendapatkan ridhonya Allah, dibenci oleh syaitan. Dan yang paling besar faedah daripada siwak dikatakan oleh ulama, yaitu dipermudahkan ketika nazar dan juga dipermudah ketika datang kematian pada dirinya, dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, menandakan siwak ini termasuk kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Siwak ini termasuk kunci surga. Karena kenapa? Dikatakan man kana fi akhir umrihi qala la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi mengatakan barang siapa di akhir umurnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu kalau kita sering bersiwak, insyaallah mudah-mudahan di akhir umurnya kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa? Dikatakan oleh Nabi dakhala jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan daripada siwak. Ada juga ulama mengatakan termasuk daripada keutamaan siwak ini, seseorang yang selalu bersiwak akan diberikan yang namanya hibah, kewibawaan. Ini termasuk salah satu keutamaan siwak. Oleh karena itu orang yang bersiwak ditakuti oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi ketika itu, di saat Nabi sudah ingin bersiap-siap berperang dengan para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, para golongan orang-orang kufar ketika itu. Kemudian ada di antara golongan orang-orang kufar ketika itu, mereka mengutus di antara utusan tersebut untuk mengintai bagaimana keadaan para pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara daripada mata-mata tersebut ketika telah sampai melihat keadaan pasukan Nabi, dan yang dia lihat ada di antara pasukan tersebut yang mungkin di dalam kondisi keadaannya sudah berumur, akan tapi sebelum berperang ini sahabat tersebut memakai siwak dulu. Jadi sebelum perang ini pakai siwak dulu, ancang-ancang ingin perang. Jadi ketika mata-mata melihat keadaan tersebut, dia bingung. Akhirnya apa? Dia laporan kepada pemimpinnya. Dia pulang melaporkan kepada pemimpin. Biasa pemimpin langsung bertanya kepada utusannya, bagaimana engkau melihat keadaan pasukan Muhammad? Kemudian apa yang dijawab oleh utusan tersebut? Aku melihat keadaan pasukan Muhammad sangat kuat, karena aku melihat ada di antara mereka yang sudah berumur, mereka mengasah giginya dengan kayu. Subhanallah. Ini pemimpin bingung. Bukan pedangnya saja yang diasah, giginya juga diasah dengan kayu. Subhanallah. Jadi sangat kuat pasukan Muhammad ketika itu. Akhirnya apa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut pada hati-hatinya mereka. Karena sebab apa? Karena sebab siwak. Allah berikan rasa takut di tiap-tiap mereka, muncul yang namanya wibawa, kekuasaan, keberanian daripada pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu keistimewaan. Ada juga kisah seorang wali. Kisah seorang wali. Dia ini rutin pakai siwak. Sebelum tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, sebelum wudu pakai siwak, sebelum sholat pakai siwak, rutin pakai siwak. Dan siwak ini subhanallah, kesunahannya bukan hanya ketika ingin sebelum sholat ataupun sebelum wudu saja, kan, tapi setiap waktu keadaan disunahkan untuk memakai siwak. Dan nanti akan kita jelaskan. Lalu kemudian karena ini seorang wali, seorang orang solihin yang rajin pakai siwak, ternyata sebelum tidurnya dia biasa pakai siwak, bangun tidurnya dia biasa juga pakai siwak.
Ternyata subhanallah, di saat dia tidur, ternyata akhir ajalnya beliau meninggal dalam keadaan tidur. Waktu dikubur, setelah dikubur, sebagaimana biasa keadaan dalam kubur, dikembalikan ruhnya, datang dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala yang bertanya dengan seorang hamba tersebut. Jika mau ditanya man rabbuka, karena dia baru dibangkitkan di alam kuburnya, biasa, dia tidak terasa, seakan-akan keadaannya baru saja bangun dari tidurnya, karena dia orang solihin. Jadi seakan-akan tidur dan kematian itu sama di dalam dirinya. Jadi ketika dia bangun daripada kematiannya, sama sebagaimana dia bangun dalam keadaan tidurnya. Waktu di hadapannya ada malaikat yang bertanya man rabbuka, apa yang dia jawab? Bukan dijawab Allah ketika itu, karena dia seakan-akan bangun daripada tidurnya. Jadi yang dia tanya apa? Mana siwak saya? Nah, yang ditanya mana siwak saya? Malaikat tambah bingung ini. Yang ditanya man rabbuka, yang ditanya mana siwak saya? Akhirnya ini malaikat kembali kepada Allah. Ya Allah, bagaimana keadaan hamba-Mu ini? Saya tanya man rabbuka, tapi yang dia jawab mana siwak saya? Dia tanya kembali, mana siwak saya? Akhirnya Allah mengatakan, wahai malaikatku, yang kau tanya ini adalah hambaku yang spesial. Dia berbeda dengan hamba-hamba yang lain. Hidupnya hari-harinya diberi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak usah tanya lagi, karena dia sudah mendapatkan pandangan khusus dari Quran Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat siwak dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada siwak ini. Yang bangun tidur buka lihat status. Nanti pas meninggal tanya man rabbuka, ini status belum dibuat hari ini. Subhanallah. Kita bangun tidur sudah cari HP, bukan cari siwak. Nanti pas bangun daripada kematian cari HP, mana HP? HP sudah jadi warisan semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana di sini dijelaskan tentang perihal daripada kesunahan siwak, ulama menjelaskan bahwa sungguhnya siwak ini ada beberapa hukum. Adapun hukumnya wajib seseorang yang memakai siwak jikalau di dalam mulutnya terdapat najis. Idza tawaqqaf alaihi izatun najasa wa idza nadara. Jadi status siwak ini awalnya sunnah, hukum asalnya adalah sunnah, bisa berubah menjadi wajib jikalau tujuan dia bersiwak ini untuk menghilangkan najis yang ada di dalam mulutnya, yang berada dalam mulut dan sekitaran giginya. Ketika dia tujuan untuk menghilangkan najis, maka hukum status siwak ini awalnya sunnah menjadi wajib. Dan juga kata ulama yang kedua, ketika dia nadarkan, yang awalnya hukumnya sunnah, ketika dia nadarkan, saya kalau misalnya sembuh dari sakit saya akan bersiwak, saya bernadar akan bersiwak. Maka ketika dia nadarkan waktu dia sembuh daripada sakitnya, maka harus menunaikan dia bersiwak, yang mana hukumnya awalnya sunnah menjadi wajib. Nah, itu dua keadaan itu, kapan seorang itu bersiwak hukumnya wajib, jikalau tujuannya untuk menghilangkan najis yang berada di sekitaran mulutnya, dan yang kedua ketika dia nadarkan, maka hukum siwak ini menjadi wajib. Yang kedua, hukum siwak ini adalah sunnah, yaitu hukum asalnya. Di siwak ini sunnah ketika dilakukan sebelum berwudu, sebelum salat, sebelum baca Quran, sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur, dan setiap ada perubahan daripada bau mulut, maka hukumnya sunnah untuk bersiwak. Lalu kemudian yang ketiga, hukum bersiwak ini adalah makruh. Kapan itu makruh? Kata ulama, lisaim ba'da zawal. Ketika seseorang yang sedang melakukan daripada ibadah puasa, yang sudah sampai ke waktu zawal, yang mana ketika dia bersiwak ketika itu hukumnya makruh. Tapi ada pendapat mengatakan tidak makruh. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi mengatakan tidak makruh seorang bersiwak ketika di siang hari dalam keadaan puasa. Jadi ada khilaf seorang yang bersiwak dalam keadaan berpuasa di siang hari. Ini ada khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Tapi untuk berhati-hati, maka nanti bersiwaknya tidak usah kita basahkan daripada siwak tersebut.
biar dia nanti tidak terkena daripada hukum makruh. Lalu kemudian hukum haram. Kapan seorang itu hukumnya haram dia bersiwak? Ini yang awalnya hukumnya sunnah bisa menjadi dosa, bisa menyebabkan hukumnya haram. Kapan itu? Kalau kita bersiwak mengambil milik orang lain tanpa izin. Jadi hukumnya haram. Yang awalnya niat ibadah tapi berubah menjadi haram. Punya orang lain dipakai siwaknya. Yang punya milik sendiri bingung mana siwak yang sudah dipakai orang lain tanpa izin. Kalau dia dengan izin maka hukumnya khilaful aula. Tapi kalau tanpa izin maka hukumnya adalah haram. Ini tidak boleh. Hadirin wal hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, makna daripada siwak itu apa? Ad-dalak, menggosok. Itu namanya siwak, itu menggosok. Lalu kemudian menurut syariat makna daripada siwak itu dalbul asnan wa ma haulaiha binahwi udil qasid. Yang dinamakan siwak itu menurut syariat yaitu menggosok di sekitaran gigi dan gusi dengan sesuatu yang kesat, baik itu dengan menggunakan kayu arak ataupun sesuatu kayu yang lain yang sekiranya itu kesat dan bisa menghilangkan daripada bau mulut. Nah ini termasuk daripada kategori siwak. Lalu kemudian kalau bertanya, Beb, sikat gigi itu masuk atau tidak kategori siwak? Sikat gigi kan digosokkan juga di gigi. Masuk atau tidak kategori siwak? Kita lihat dahulu keadaan daripada sikat gigi tersebut, apakah dia termasuk kategori definisi di dalam siwak atau tidak. Sebagaimana tadi kalau kita jelaskan, siwak itu dalqun asnani wa ma hulaiha min nahwi syai'in qasid. Itu dengan sesuatu yang kesat. Nah, kira-kira sikat gigi itu kesat atau tidak? Sikat gigi tidak kesat. Kalau kita perhatikan komposisi keadaan sikat gigi itu, kalau kita perhatikan dia terbuat daripada plastik. Plastik, bukan sesuatu yang kesat. Kalau plastik itu sesuatu yang licin. Maka ulama mengatakan adapun sikat gigi tidak termasuk kategori siwak. Dan juga agak bingung kalau sholat bawa sikat gigi. Nanti bagian samping kanan repot, mau minjam juga nanti sikat giginya kita. Yang satu bawa sikat gigi, satu teman sebelah bawa odol. Ya sudah, sekalian bukan sholat ke kamar mandi bareng-bareng itu namanya. Tapi kalau kita bawa siwak kelihatan bawa sunnah Nabi. Berbeda dengan bawa sikat gigi. Oleh karena itu di sini dijelaskan termasuk kategori siwak itu adalah sesuatu yang digosokkan di gigi dan sekitaran dengan sesuatu yang kesat. Baik itu dengan menggunakan kayu arak. Jikalau seseorang itu tidak ada kayu arak, bisa menggunakan daripada jaridatun nakhli. Apa itu jaridatun nakhli? Ranting daripada pohon kurma. Ini kalau ada, kita jangan pohon kurma. Yang ada pohon apa kita ini? Pohon kelapa. Ini tidak bisa digunakan. Ataupun kata ulama, kalau tidak ada ranting pohon kurma, yaitu zaitun. Saja itu zaitun, pohon zaitun. Ini nggak ada juga di tempatnya kita. Lalu kemudian kalau tidak ada juga pakai raihan, pohon ataupun ranting daripada pohon raihan. Dan jikalau tidak ada juga, cari pohon yang mempunyai bau. Rantingnya, bukan pohon yang besarnya, rantingnya itu yang bisa memiliki daripada bau. Nah, ini digunakan juga bisa untuk siwak. Ataupun kata ulama, jikalau tidak ada juga bisa menggunakan sesuatu yang kesat. Kain yang kesat juga bisa digunakan untuk bersiwak. Tapi faedahnya berbeda dengan orang yang bersiwak dengan menggunakan kayu arak. Nah, ini yang dinamakan dengan kayu arak. Kayu arak ini dia kayu yang memiliki rasa dan bau, berbeda dengan kayu-kayu yang lain. Jangan nanti menggunakan bambu, apalagi tusuk sate. Ini nggak bisa digunakan untuk siwak. Jadi yang digunakan untuk siwak ini apa? Kayu arak yang paling afdal di antara semua kayu yang digunakan untuk bersiwak. Lalu kemudian
Adapun perihal berkaitan dengan adanya bersiwak, sedikit kita jelaskan ini termasuk kategori yang disunahkan. Ini caranya bersiwak ini begini. Ini terlalu kecil sebenarnya. Begini caranya. Satunya. Begini. Jempol di bawah, ujung tengah, jadi manis di atas, menjadi kelingking di bawah. Ini tata cara. Ya sunnah kita memegang daripada siwak. Ini sunnahnya Pak. Kalau kita megangnya begini tidak jadi masalah. Boleh saja, tapi kita tidak mendapatkan sunnah memegangnya. Jadi kayu siwaknya ini ada sunnahnya, memegangnya juga ada sunnahnya. Nah, sunnahnya begini memegangnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan adapun panjang daripada siwak disunnahkan as-sibrin, satu jengkal. Nah, ini satu jengkal. Boleh kurang satu jengkal, tapi kata ulama tidak boleh kurang daripada 4 jari. Jadi, kalau sudah 4 jari ini kurang daripada 4 jari, misalnya segini, maka tidak usah lagi digunakan. Ganti yang baru. Kalau sikat gigi saja kita ganti yang baru, apalagi siwak. Kalau misalnya sudah pendek, ini kita ganti yang baru. Pokoknya tidak boleh kurang daripada 4 jari. Sunnahnya satu jengkal. Dan tidak boleh kurang daripada 4 jari. Nah, itu termasuk daripada yang disunnahkan berkaitan dengan adanya siwak. Lalu kemudian termasuk daripada yang disunnahkan ketika berwudu yaitu at-tasmiyah. Selain daripada siwak, kita mengucapkan dengan mengawali kalimat bismillah. Jadi sunnahnya sebelum wudu itu kita awali dengan bismillah, dan juga dianjurkan dengan menggunakan kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sunnah sebelum berwudu. Kemudian apalagi wa ghusl kaffain ilal ku'in. Membasuh kedua telapak tangan sampai di pergelangan tangan. Nah, ini juga termasuk daripada sunnah. Jadi ketika mengawali wudu, maka di sini ulama menjelaskan yaitu apa? Pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian siwak, setelah siwak kemudian basuh kedua telapak tangan sampai ke pipi. Ini sunnahnya. Sampai ke pipi. Ada satu doa yang diajarkan, Allahumma inna as'aluka yumna wal barakah. Ya Allah, jadikan tanganku ini penuh dengan keberkahan. Kalau tangan penuh keberkahan, insyaallah banyak rezeki yang datang. Amin. Kalau istilah orang dulu sering gatal tangannya. Kalau sudah sering gatal tangannya, banyak rezeki yang datang. Nah, maka sering-sering berdoa. Jadi sebelum wudu, basuh kedua telapak tangan dan berdoa, Allahumma inna as'aluka yumna wal barakah. Ya Allah, jadikan kedua tanganku ini penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan berkahnya ini banyak baik untuk kita. Jadi termasuk daripada perihal berkaitan yang disunnahkan ketika kita berwudu. Lalu kemudian yang disunnahkan kembali ketika berwudu adanya madmadah. Apa itu madmadah? Madmadah ini yaitu idkhalul ma ilal fam. Memasukkan air ke dalam mulut. Kalau istilah bahasanya kita ini kumur-kumur. Itu yang dinamakan dengan madmadah, memasukkan air ke dalam mulut, dan ini hukumnya sunnah. Dan adapun perihal berkaitan dengan madmadah ini di dalam kitab-kitab yang lebih luas lagi pemahamannya nanti, itu ada beberapa cara. Ada cara wasal, ada cara fasal. Ada cara yang disambung nanti dengan yang dinamakan dengan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung. Idkhalul ma ilal anf. Ini yang dinamakan dengan istinsyaq. Ini juga adalah hukumnya sunnah. Jadi memasukkan air ke dalam mulut sunnah, memasukkan air ke dalam hidung juga sunnah. Ini semua sebelum kita membasuh wajah. Sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Jadi kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu semua hukumnya sunnah. Lalu kemudian nanti akan dijelaskan di kitab yang lebih luas, lebih panjang nanti tentang caranya di fasal dan di wasal. Lalu kemudian di sini dikatakan wajam'u bainahuma, disunnahkan yaitu menggabungkan antara memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini paling afdal cara.
Dan di sini dijelaskan wa jama' bainahuma. Jadi mulut dulu, kemudian hidung. Sisanya dimasukkan ke hidung. Jadi kalau kita ngambil, nah ini satu genggaman, mulut sedikit, sisanya hidung. Langsung satu kali hirupan, bisa begini. Langsung. Ini perlu cara, ada perlu praktek. Memang pertama kali sulit, tapi insya Allah kalau kita sering lakukan, mudah-mudahan bisa terbiasa dan mudah untuk dilakukan. Ini boleh. Ini yang paling afdal, menggabungkan antara memasukkan air ke dalam hidung. Boleh nanti dengan cara yang lain. Boleh nanti mulut dulu 3 kali, hidung 3 kali itu boleh. Atau nanti dengan cara diselang, mulut, hidung, mulut, hidung, mulut, hidung boleh. Jadi boleh dengan cara langsung mulut dan hidung sekali hirupan. Boleh juga mulutnya 3 kali, hidung 3 kali. Boleh juga diselang, mulut, hidung, mulut, hidung, mulut, hidung. Dengan cara tersebut yang paling afdal kata ulama apa? Yang digabungkan menjadi satu, mulut langsung hidung 1 kali hirupan. Itu yang paling afdal cara. Kemudian ada pun sunnah ketika berwudu kata ulama yaitu mubalaghatun fihima. Apa itu mubalaghah? Adapun kalimat mubalaghah ini menyampaikan air itu sampai ke ujung. Sebagaimana kalau kita ketika berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, maka mubalaghahnya yaitu ayyabul ma ila aqsal hanaq, sampai di ujung daripada tenggorokan. Nah, ini termasuk daripada yang dinamakan dengan mubarah ataupun sunnah. Kalau ibarat tutup begitu, istilahnya kan, masukkan air. Nah ini bunyi kan itu sampai ke sini, air sudah sampai ke sini, itu hukumnya sunnah. Ini sunnah. Memasukkan air ke dalam mulut itu sunnah, dan menyampaikan air sampai ke tenggorokan itu juga hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya kita masukkan air ke dalam mulut saja, tidak menyampaikan air ke dalam tenggorokan, kita dapat sunnah kumur-kumurnya saja, tapi tidak mendapatkan sunnah mubalaghahnya. Paham? Itu. Adapun mubalaghah berkaitan dengan istinsyaq, yaitu mengangkat air sampai ke haisyum, ujung daripada hidung ini. Memang agak sedikit sakit kalau kita tidak terbiasa sampai ke sini. Nah ini hukumnya adalah sunnah. Ini dinamakan dengan mubalaghah, yaitu menyampaikan air di ujung, baik itu kalau mulut sampai ke tenggorokan, kalau hidung sampai ke haisyum, puncak daripada hidung di sini. Ini termasuk daripada hukumnya sunnah. Lalu kemudian di antara daripada disunahkan tersebut wa tathlis, mentigakalikan daripada setiap basuhan, baik itu nanti membasuh kedua telapak tangan, baik itu kumur-kumur, baik itu memasukkan air ke hidung, baik nanti membasuh muka, baik nanti membasuh kedua tangan, baik nanti mengusap kepala, dan baik nanti membasuh kedua kaki. Dan mentigakalikan ini adalah hukumnya sunnah. Wajibnya hanya 1 kali, mentigakalikan hukumnya sunnah, lebih 3 kali hukumnya makruh. Lebih 3 kali hukumnya makruh. Lalu kemudian adapun sunnah ketika berwudu kata ulama wa masul jami'ur ra'si wa udhuni wasimaqini. Nah, ini sudah masuk ke dalam perihal berkaitan dengan sunnah yang ada di dalam anggota yang diwajibkan. Kalau yang tadi sunnah-sunnah berkaitan sebelum membasuh wajah. Adapun berkaitan di sini, karena di sini kan berbeda kitab Safinatun Najah dengan kitab Taqratus Syadidah. Kalau di dalam kitab Taqratus Syadidah itu dibedakan sunnah di dalam wudu itu ada 3 macam. Ada sunnah sebelum membasuh wajah, ada sunnah di pertengahan daripada membasuh setiap anggota tubuh baik wajah, tangan, kepala dan kaki, ada sunnah setelah dia berwudu. Itu di dalam kitab Taqratus Syadidah. Nanti akan kita bahas setelah daripada kitab Safinatun Najah. Yang penting di sini hanya kita mengetahui sedikit daripada sunnah-sunnah tersebut. Dan adapun berkaitan dengan sunnah ketika kita membasuh kepala, yaitu adanya mashu jami'ur ra'si, mengusap semua rambut yang ada di kepala. Itu hukumnya sunnah. Jadi begini caranya. Caranya dijelaskan dalam kitab Taqratus Syadidah. Diletakkan jempol ini di pelipis, kemudian
telunjuk dengan telunjuk disatukan. Kemudian baru diangkat ke belakang. Cara yang disunahkan. Kalau dia rambutnya lurus, tidak keriting, langsung saja. Tidak usah dikembalikan lagi. Diambil 3 kali. Ambil lagi air 3 kali. Tapi kalau dia punya rambut keriting, apalagi keriting kayak Indomie ini. Nah ini perlu ada cara dikembalikan lagi ke depan. Jadi ambil air ke belakang, kemudian dimajukan lagi ke depan. Ini kalau dia rambutnya keriting. Kalau nggak ada rambut ya sudah diusap aja sudah semuanya. Yang penting jangan diasah saja. Kalau nggak ada rambut ya tinggal diusap langsung saja ke belakang. Paling enak nggak ada rambut, licin langsung saya ke belakang. Ini termasuk daripada perihal berkaitan dengan adanya sunnah ketika kita mengusap daripada kepala. Lalu kemudian disertai dengan udunain, disertai dengan kedua telinga. Oleh karena itu telinga ini juga sudah kita jelaskan. Telinga ini ada pendapat mengatakan bahwasanya termasuk kategori berkaitan dengan anggota wajah. Ada yang mengatakan juga termasuk anggota kepala. Ada juga mengatakan telinga termasuk anggota tersendiri, tidak ada kaitannya dengan wajah dan tidak ada kaitannya dengan kepala. Oleh karena itu di sini dijelaskan termasuk kalau kita membasuh kepala maka masukkan telinga. Maka di situ mengibaratkan bahwa telinga termasuk kategori sunnah. Maka ada pendapat mengatakan telinga adalah anggota tersendiri setelah daripada membasuh ke kepala. Lalu kemudian wa takhlil asabi' yadin wa rijlain, menselah-selah daripada jari-jari, baik jari-jari tangan dan baik jari-jari kaki. Adapun jari-jari tangan menselah-selahnya dengan cara apa? Litasbik. Litasbik begini. Ini untuk ngambil sunnahnya. Boleh dengan cara yang lain, tapi untuk sunnahnya litasbik, meletakkan satu tangan ke tangan yang lain. Sunnah. Litasbik untuk tangan. Tapi kalau untuk kaki, sunnah menselah-selahnya itu dari bawah dengan menggunakan tangan, kelingking tangan kanan dimulai daripada misalnya kelingking jari kanan dari bawah, terus jempol sampai kelingking jari kaki kiri, jadi dari bawah. Ini cara tahlilnya, menselah-selahnya. Terus sampai jari kelingking kaki kiri. Ini termasuk daripada cara takhlil asabi' yadan rijlain. Kalau tangan tadi litasbih. Kalau jari kaki tadi dari mulai kelingking jari kaki kanan sampai kelingking jari kaki kiri. Dengan menggunakan tangan kanan yaitu kelingking tangan kanan dari bawah. Lalu kemudian wal muwalla, disunahkan adanya muwalla. Apa itu muwalla? Ayaghsil adwa tsani qabla jafafil awal ma'a i'tidalil hawa wal mazad wal zaman. Jadi katakan di sini adanya muwalla. Apa itu muwalla? Membasuh anggota yang selanjutnya sebelum kering daripada anggota yang pertama. Itu yang dinamakan dengan muwalla. Jadi sebelum misalnya contoh kita ingin membasuh kedua tangan, maka basuhlah kedua tangan sebelum basuhan wajah itu sudah kering daripada air wudhunya. Itu yang dinamakan dengan muwalla. Jadi masih dalam keadaan basah anggota tubuh yang kita basuh, sebelum kita pindah ke anggota yang kedua, ini kondisinya masih dalam keadaan basah, belum dalam keadaan kering, kita sudah pindah ke keadaan anggota tubuh yang selanjutnya. Jadi paham? Jadi dinamakan dengan muwalla. Kalau dia misalnya kering, kopi dulu misalnya kan, habis basuh wajah itu belum basuh tangan, kopi dulu misalnya, baca koran dulu, sudah kering, kemudian dia basuh kedua tangannya. Sah atau tidak? Sah daripada wudhunya. Tapi apa? Tapi tidak mendapatkan daripada pahala sunnahnya, yaitu berkaitan dengan muwallahnya tidak dia dapatkan. Ini termasuk kategori berkaitan dengan adanya sunnah ketika berwudhu. Kemudian adanya tayamum. Segala perihal berkaitan dengan adanya ketika kita berwudhu haruslah dimulai dengan sisi sebelah kanan. Ini yang disunnahkan. Seperti contoh membasuh tangan mulai daripada sebelah kanan. Kalau dimulai sebelah kiri sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Ketika membasuh kaki mulai dengan kanan.
kecuali kepala tidak bisa dengan menggunakan kepala dengan menggunakan sisi sebelah kanan, diawali dengan bagian depan daripada kepala. Begitu juga misalnya wajah tidak mungkin juga dari kanan. Jadi wajah ini kan kesatuan daripada anggota, berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki. Adanya mualah dan adanya tayamun. Tayamun ini dimulai daripada sisi bagian sebelah kanan. Lalu kemudian wa italatul ghurra, disunnahkan juga apa? Memanjangkan daripada basuhan. Contoh misalnya tadi seperti kita membasuh wajah, panjangkan basuh wajah kita kalau bisa melebihi daripada batasan wajah yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian membasuh kedua tangan. Membasuh tangan ini batasan wajib kemarin sudah kita jelaskan, yaitu sampai ke siku. Tapi disunnahkan italatul ghurra, dipanjangkan sampai lengan bagian atas, dan yang paling sempurna sampai bahu. Ini yang dinamakan sunnahnya. Kalau kita sampai bahu, hukumnya sunnah. Sebagaimana juga dikatakan ketika kita membasuh kepala, dibasuh semuanya, itu juga termasuk daripada italatul ghurra, memanjangkan daripada basuhan. Membasuh kaki juga begitu, termasuk daripada yang disunnahkan italatul ghurra ataupun tahjil, yaitu apa? Sampai ke betis. Ini sunnahnya sampai ke betis. Kalau misalnya wajibnya sampai ke mata kaki untuk kaki, kalau yang sunnahnya sampai ke betis. Ini termasuk daripada yang disunnahkan ketika kita berwudu. Lalu kemudian yang terakhir, watarku isti'anah, meninggalkan daripada meminta bantuan jika kita masih bisa untuk wudu sendiri. Tidak boleh kita meminta bantuan, minta diwudui orang lain ketika kita masih dalam keadaan kita mampu, kecuali kita dalam keadaan hudur, misalnya kita dalam keadaan sakit, tidak ada kemampuan untuk wudu sendiri, maka boleh kita meminta bantuan orang lain yang wuduin kita. Ini termasuk di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang ingin melaksanakan daripada sunnah ketika dia berwudu sebelum melaksanakan daripada yang diwajibkan. Dan masih banyak lagi daripada sunnah-sunnah tersebut, akan tetapi di sini hanya beberapa ringkasan daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para ulama kita. Nanti di kitab yang lebih besar lagi nanti akan dijelaskan secara terperinci berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika berwudu. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan sambung kembali berkaitan dengan materi pelajaran kita. Dan sebelum kita akhiri, kita